Pada akhir tahun 1800-an, penemuan telepon diperkenalkan kepada dunia. Pada awalnya, orang-orang ragu dengan teknologi baru ini. Tetapi, hanya 2 abad kemudian, banyak dari kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa ponsel kita. Dalam penyelidikan orang hilang, ponsel dapat memberikan banyak bukti kepada para penyelidik, dan terkadang satu-satunya hal yang ditinggalkan seseorang hanyalah sebuah panggilan telepon. Nomor 10. Angela Hammond yang berusia 20 tahun dari Clinton, Missouri, digambarkan sebagai wanita muda yang ramah, supel, dan populer di kota itu. Pada tahun 1991, pacar Angela, Rob Schaefer, berlutut dan melamar Angela dengan pertanyaan yang banyak orang impikan untuk didengar. "Maukah kamu menikah denganku?" Tentu saja Angela menjawab ya, dan mereka mulai merencanakan hari pernikahan impian mereka. Angela mengurus banyak hal dalam hidupnya. Di siang hari, dia bekerja di sebuah bank lokal, dan pada malam hari, dia mengikuti kelas di Central Missouri State University. Tapi ada satu hal lagi yang harus dia hadapi. Tak lama sebelum dia bertunangan, dia mengetahui bahwa dia sedang hamil. Keluarga Hammond menyambut kabar baik ini, dan pada bulan April tahun itu, mereka mulai mempersiapkan kedatangan bayi tersebut. Pada tanggal 4 Mei 1991, Angela dan Rob menghadiri acara barbeque bersama keluarga Hammond. Dan tak lama setelah itu, Rob diantar pulang karena dia harus menjaga adik-adiknya. Rob memberitahu tunangannya bahwa dia akan bertemu lagi nanti, tanpa mengetahui bahwa ini akan menjadi momen terakhir mereka bersama. Setelah mengantar Rob, Angela menghabiskan malam bersama temannya. Pada pukul 11.15 malam, dia kini sendirian, dan dia memutuskan untuk mengemudi ke telepon umum yang hanya beberapa blok dari rumah Rob. Melalui telepon, Angela memberitahunya bahwa dia terlalu lelah untuk bertemu dan dia ingin pulang untuk mandi. Saat percakapan berlanjut, Angela mulai memperhatikan sebuah truk pick-up Ford hijau aneh yang mengelilingi blok tempat telepon umum itu berada. Setelah beberapa menit, truk itu berhenti dan seorang pria keluar dari dalamnya. Rob kemudian memberitahu para detektif bahwa Angela terdengar sangat gugup di telepon, menceritakan kepadanya dengan tepat apa yang sedang terjadi. Rob juga mendengar tunangannya bertanya kepada pria tak dikenal itu apakah dia perlu menggunakan telepon, tetapi pria itu menolak. Beberapa detik kemudian, percakapan mereka terputus oleh teriakan Angela, dan pria tak dikenal itu berkata kepadanya, "Aku memang tidak perlu menggunakan telepon." Secara langsung, Rob mendengar tunangannya berteriak minta tolong saat suara perkelahian terdengar di sekitarnya. Karena rumahnya sangat dekat dengan telepon umum, dia langsung bergegas ke truknya dan mulai mengemudi. Menurut laporan, ketika Rob tiba di lokasi, dia melihat truk pickup Ford hijau dengan stiker mural melarikan diri dari tempat kejadian. Dia mencoba mengejar truk itu, tetapi karena panik, dia secara tidak sengaja memasukkan mobil ke gigi mundur sehingga merusak komponennya. Rob memberitahu polisi bahwa dia mengikuti truk itu selama mungkin, tetapi mobilnya perlahan mulai rusak. Dalam waktu 1 jam, patroli jalan raya negara bagian Missouri telah dikirim ke pusat kota Clinton, dengan banyak petugas lainnya menyusuri jalanan untuk mencoba menemukan truk tersebut. Rob hanya bisa mengingat XY dari plat nomor truk itu, yang tidak memberikan banyak petunjuk bagi para petugas. Kisah Rob terdengar sulit dipercaya. Namun, itu berubah ketika 2 saksi muncul untuk menguatkan cerita tentang pria tak dikenal di truk hijau itu. Rob tidak pernah disebut sebagai tersangka dan tidak dianggap sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Angela. Acara TV Unsolved Mysteries menayangkan segmen tentang hilangnya Angela, sehingga kasusnya kembali mendapat perhatian publik. Namun meskipun sudah banyak acara TV dan artikel, kasusnya tetap belum terpecahkan. Beberapa orang menduga bahwa Kenneth McDuff, seorang pembunuh berantai terkenal dari Texas, entah bagaimana terlibat, tetapi tidak pernah ada bukti yang menghubungkan keduanya. Pada tahun 2021, para penyelidik membagikan beberapa informasi baru, menyatakan bahwa mereka sekarang percaya Angela adalah korban salah identitas. Pada tanggal 4 April 1991, seorang wanita lain bernama Angela, yang ayahnya menjadi informan, menerima sebuah surat ancaman. Polisi sekarang meminta siapapun yang memiliki informasi untuk melapor. Angela Mary Hammond digambarkan sebagai perempuan kulit putih dengan rambut coklat, mata coklat, tinggi sekitar 4 kaki 11 inci hingga 5 kaki, dan berat sekitar 120 hingga 140 pon. Dia memiliki bekas luka di bibir atasnya dan memakai lensa kontak. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kepolisian Clinton di nomor 6085-2679 dengan menyebutkan nomor kasus 91048. Nomor 9. Menjelang pertengahan tahun 1990-an, hidup Diane Oget yang berusia 40 tahun tidaklah mudah.
Namun di tengah semua itu, dia tetap bersikap positif dan mudah percaya pada orang lain. Lahir di New York, Diane pindah ke Odessa, Florida pada tahun 1980-an untuk lebih dekat dengan keluarganya. Pada tahun 1980-an, Diane didiagnosis menderita gangguan bipolar dan diberikan obat-obatan. Selama beberapa tahun, keadaan tampak stabil. Lalu, pada tahun 1991, suaminya, Frederick, menceraikannya dan mengambil hak asuh atas ketiga anak mereka. Hal ini hanya memperburuk kesehatan mental Diane dan keluarganya menyadari penurunan tersebut. Pada pertengahan tahun 1990-an, dia mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan memiliki catatan kriminal untuk kejahatan kecil. Keluarga Diane melakukan segala yang mereka bisa untuk membantunya, termasuk memasukkannya ke rumah sakit berdasarkan Baker Act, Florida. Pada bulan April 1998, dia telah menjalani 32 kali dikenai Baker Act. Pemulangan terakhirnya terjadi pada April 1998, sebuah keputusan yang kemudian dikritik oleh keluarganya karena mereka tidak percaya dia sudah siap. Tanggal 10 April 1998 dimulai seperti hari-hari biasa bagi keluarga Aux. Diane baru-baru ini pindah ke rumah saudarinya, Deborah, setelah keluar dari rumah sakit. Sekitar pukul 11.00 pagi, Deborah pergi ke janji temu dokter, dan ketika dia kembali, saudarinya sudah tidak ada. Deborah segera menelpon keluarganya dan dengan putus asa mencoba mencari Diane. Ketika upaya-upaya ini gagal, mereka melaporkan Diane hilang ke kantor Sheriff Pasco County dan penyelidikan pun dimulai. Para saksi bermunculan dan mengaku telah melihat Diane berjalan di sepanjang US 19 dekat New York Avenue di Hudson, Florida. Lalu, beberapa hari setelah Diane menghilang, ibu Diane menerima telepon yang mengkhawatirkan. Tidak ada siapapun di rumah saat telepon itu masuk, jadi panggilan tersebut langsung masuk ke pesan suara. Ketika Nyonya Oget mendengarkan ulang, dia mendengar suara perempuan yang dia kenali sebagai Diane berkata, "Tolong, tolong, biarkan aku keluar." Sebelum suara lain terdengar berkata, "Hei, berikan itu padaku." Sebelum panggilan berakhir, dia juga mengaku mendengar suara keributan. ID penelpon menunjukkan panggilan berasal dari Starlight, Odessa, tetapi lokasi pastinya tidak dapat dipastikan. Pada tanggal 15 April, sebuah jari terputus dengan kuku dicat merah ditemukan di pinggir US 19 dekat New York Avenue. Bersamaan dengan itu, pakaian ditemukan terlipat rapi di dalam tas di freezer luar sebuah toko serba ada. Penyelidik meyakini barang-barang ini milik Diane. Pada tahun 2000, lebih banyak barang miliknya ditemukan di dalam kantong Ziploc di Pasco, Florida. Hanya satu orang yang pernah disebutkan dalam kasus Bian, dan kasus ini sekarang sudah menjadi kasus dingin. Petunjuk terus mengalir kepada para penyelidik, tetapi tidak ada hal berarti yang berhasil ditemukan. Diane Louise Oget digambarkan sebagai perempuan kulit putih dengan rambut pirang kemerahan, mata biru, tinggi sekitar 5 kaki 4 inci, dan berat 130 pon. Dia rutin mengonsumsi obat yang ditinggalkannya. Dia memiliki bekas luka di perut dan tato di punggung serta bahu kanannya. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi Detektif Chad Cockhill dari kantor Sheriff Pasco County di 727 75878 dengan menyebutkan nomor kasus 9815054 nomor 8. Brandon Swanson yang berusia 19 tahun digambarkan sebagai pemuda yang cerdas dan pintar. Pada tahun 2007, Brandon termasuk dalam angkatan lulusan Marshall High School di Marshall, Minnesota, dan dia sedang bersiap untuk memulai hidupnya sebagai orang dewasa. Setelah lulus SMA, dia mendaftar di Minnesota West Community College, di mana dia belajar teknik dan turbin angin. Pada Mei 2008, dia sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai mahasiswa dan sedang bersiap untuk pindah ke Iowa untuk kuliah di sana. Tanggal 13 Mei adalah hari terakhir tahun ajaran bagi Brandon dan teman-teman seangkatannya, jadi mereka memutuskan untuk merayakannya. Pesta itu diadakan di Lynn, sekitar 7 mil dari rumahnya di Marshall. Brandon sudah punya SIM dan mobil sendiri, jadi dia tahu dia tidak boleh minum terlalu banyak. Orang-orang yang ada di pesta mengatakan bahwa Brandon tidak mabuk dan dia hanya minum 1 minuman beralkohol. Laporan kemudian menunjukkan bahwa Brandon menghadiri pesta lain di Canby sekitar 35 mil dari Marshall, di mana dia hanya minum 1 atau 2 minuman lagi. Saat tanggal 13 Mei berganti menjadi tanggal 14, pesta akhirnya usai dan Brandon masuk ke mobilnya untuk menempuh perjalanan pulang selama 40 menit. Rute ini sudah akrab baginya karena kampus tempat dia kuliah berada di Canby, jadi orang tuanya tidak khawatir. Namun, sekitar pukul 2 pagi ketika ponsel mereka bergetar,
Itu adalah telepon dari Brandon. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa mobilnya keluar dari jalan dan masuk ke parit, tapi dia tidak terluka. Orang tuanya bertanya di mana dia berada agar mereka bisa menjemputnya, dan Brandon mengatakan bahwa dia berada di dekat Lynn. Ketika kedua orang tuanya tiba di lokasi tersebut, tidak ada tanda-tanda keberadaan putra mereka, jadi mereka menelpon lagi. Dalam panggilan tersebut, Brandon bersumpah bahwa dia bisa melihat lampu kota, dan dia memberitahu keluarganya bahwa dia akan berjalan kembali ke rumah temannya. Selama panggilan selama 47 menit itu, Brandon tampak tenang meskipun mobilnya berada di dalam parit, dan dia tidak tampak mabuk. Ketiganya saling berkomunikasi, mencoba untuk menentukan lokasi Brandon dan mengatur titik penjemputan. Lalu, tiba-tiba, orang tua Brandon mendengar dia berteriak, "Sial!" sebelum panggilan terputus. Mereka dengan panik mencoba menelpon Brandon kembali, tapi ponselnya sudah mati. Sayangnya, Departemen Kepolisian Lynn memberikan respons yang terlambat terhadap laporan orang hilang karena mereka menganggap tidak aneh bagi seorang remaja berusia 19 tahun keluar larut malam setelah pesta. Untungnya, mereka memutuskan untuk menanggapi laporan tersebut dengan serius dan memulai penyelidikan mereka. Catatan telepon menunjukkan bahwa ponselnya terakhir kali terdeteksi 20 mil dari Lynn. Selain itu, mobilnya ditemukan di Porter, Minnesota, sekitar 25 mil dari Lynn dan tampaknya tidak dalam kondisi buruk. Selama penyelidikan mereka, Departemen Kepolisian Lynn mengerahkan anjing pelacak yang mengikuti jejak aroma Brandon hingga ke sungai Yellow Medicine, di mana jejak itu tiba-tiba berhenti. Kasus Brandon menarik perhatian publik dan telah menjadi salah satu kasus hilangnya orang yang paling banyak dibicarakan di era modern. Meskipun mendapat perhatian besar dari media massa, sangat sedikit petunjuk yang benar-benar dapat ditindaklanjuti yang muncul. Dengan mendekatnya peringatan 20 tahun kehilangannya, keluarganya sangat putus asa mencari jawaban. Brandon Victor Swanson digambarkan sebagai pria kulit putih dengan rambut coklat, mata biru, tinggi 5 kaki 6 inci, dan berat 120 pon. Dia memakai kacamata, buta secara hukum pada mata kirinya, dan dia memiliki tindik di telinganya. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Lincoln County di 5076-941-664 dengan menyebutkan nomor kasus 200-868-43. Nomor 7. Haider Heri Abu Shakra adalah ayah yang bangga dengan 6 anak dan digambarkan oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai pekerja keras dan supel. Pada tahun 2011, Harry memiliki beberapa properti di seluruh Manchester, Connecticut, termasuk sebuah bengkel mobil dan dealer mobil. Menurut laporan, Harry juga sedang menghadapi dakwaan pidana dari negara bagian yang masih diproses. Tuduhan ini menyatakan bahwa Harry dan ayahnya melakukan penipuan dengan meminjam mobil, menjualnya, lalu tidak memberikan keuntungan apapun kepada para pemberi pinjaman. Negara bagian juga menuduh bahwa keduanya mengirim mobil ke Afrika dan tampaknya terlibat dalam pencucian uang. Pada pertengahan tahun 2011, Harry dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu 6 dakwaan federal terhadapnya. Pada saat itu juga, dikatakan bahwa ia berutang kepada petugas pajak kota sekitar $23.000 dalam bentuk biaya yang berkaitan dengan bisnis dan propertinya. Pada tanggal 7 Desember tahun itu, Harry pergi ke dealer dan bengkel miliknya di Main Street, Manchester, untuk menghadapi pemilik garasi dan para mekanik karena tidak membayar sewa yang menurutnya menjadi haknya. Sekitar pukul 8.20 malam, ia menelpon saudaranya untuk meminta bantuan sambil berkata, "Mereka menakutiku." Pada pukul 8.24 malam, Harry menelpon istrinya dan memberitahunya bahwa ia sedang dalam pertemuan, tetapi akan selesai pada pukul 9 malam agar ia bisa mengajaknya menonton film. Sayangnya, Harry tidak pernah pulang, dan ini akan menjadi panggilan telepon terakhirnya. Ketika hilangnya dilaporkan ke polisi, tempat pertama yang mereka kunjungi adalah dealer dan bengkel. Para montir yang ada di sana diwawancarai, tetapi mereka menyangkal mengetahui apapun tentang hilangnya Harry secara tiba-tiba. Polisi Manchester meminta para montir untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan, namun kelompok tersebut menolak. Hingga tahun 2026, tidak ada bukti kuat yang mengaitkan mereka dengan kasus tersebut, dan mereka dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa mobil Harry ditemukan ditinggalkan sehari setelah ia menghilang, meskipun hal ini tidak dapat dibuktikan. Beberapa orang percaya bahwa ia melarikan diri ke Yordania seperti yang sudah dilakukan ayahnya pada saat ia menghilang. Namun hal itu juga tidak dapat diverifikasi. Setelah ia menghilang, keluarganya membuat kampanye GoFundMe dan halaman Facebook untuk menuntut jawaban. 15 tahun telah berlalu sejak terakhir kali Harry Avashakar terlihat.
Dia digambarkan sebagai pria kulit putih dengan rambut hitam, mata coklat, tinggi antara 5 kaki 7 hingga 5 kaki 9 inci, dan berat sekitar 180 hingga 205 pon. Dia terakhir kali terlihat mengenakan setelan abu-abu, kemeja putih, dasi merah, dan sepatu pantofel hitam. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kepolisian Manchester di 8606450 dengan menyebutkan nomor kasus M2014046. Nomor 6. Linda Rose Grimm yang berusia 25 tahun adalah gadis yang pendiam dan baik hati yang sedang berusaha menata hidupnya sebagai orang dewasa di tahun 1980-an. Linda lahir di Paris, California dan dibesarkan oleh ibunya, dan mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Pada tanggal 31 Mei 1986, meskipun beberapa sumber mengatakan 1985, Linda keluar dari rumah dan memberitahu ibunya bahwa dia akan membeli rokok. Beberapa jam berlalu dan ibunya mulai khawatir, tetapi tidak jelas kapan hilangnya Linda benar-benar dilaporkan. Menurut ibunya, dia tetap berkomunikasi dengan putrinya selama lebih dari 18 bulan berikutnya melalui panggilan telepon. Dalam panggilan tersebut, Linda memberitahu ibunya bahwa dia sekarang tinggal di Wichita, Kansas. Dia juga memberitahu ibunya bahwa dia telah memulai hubungan dengan seorang sopir truk bernama Robert Masters. Sumber melaporkan bahwa Linda sudah menikah, tetapi tidak jelas apakah pernikahan itu dengan Robert atau pria lain. Bersama-sama, pasangan itu memulai kehidupan baru mereka di sebuah peternakan, dan mereka tampaknya baik-baik saja. Ibu Linda mulai mencatat tentang panggilan-panggilan itu dan menyadari bahwa panggilan tersebut terjadi secara sporadis dan terbatas. Dia menolak memberitahu ibunya lokasi pasti peternakan itu dan mulai terdengar semakin ketakutan seiring berjalannya waktu. Lalu, pada bulan Oktober 1987, panggilan itu benar-benar berhenti. Keluarga Grimm menelpon nomor itu setiap hari, tetapi tidak mendapat jawaban. Pada bulan April 1989, mobil Ford Pinto kuning milik Linda ditemukan ditinggalkan di sebuah supermarket di Huntington Beach, California, sekitar 69 mil dari rumahnya di Paris. Tidak jelas apakah ada petunjuk yang ditemukan di dalam mobil atau apakah mobil tersebut telah diperiksa secara forensik. Setelah panggilan itu berhenti, Ibu Linda mendesak para penyelidik untuk menangani kasus ini. Anehnya, pihak berwenang di Texas tercantum meskipun kasus ini terjadi antara California dan Kansas. Ada banyak ketidakkonsistenan dalam pelaporan kasus ini dan sangat sedikit detail sejak awal. Beberapa orang percaya bahwa Linda hanya ingin memulai hidup baru. Namun, ibunya tidak yakin. Linda memiliki bekas luka operasi sesar, tetapi rincian tentang anak-anaknya tidak dicantumkan. Beberapa dekade telah berlalu, dan meskipun hanya ada sedikit petunjuk, Linda dan keluarganya pantas mendapatkan keadilan. Linda Rose Grimm digambarkan sebagai perempuan kulit putih dengan rambut coklat, mata coklat, tinggi sekitar 5 kaki 2 inci, dan berat sekitar 110 pon. Dia memiliki tahi lalat di hidungnya, bekas luka di antara kedua matanya, dan bekas luka operasi sesar. Linda juga mungkin menggunakan nama belakang Masters, Rabi, atau Washevsky. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Orange County di 71464-77000 dengan menggunakan nomor kasus 88.038.162. Nomor 5. Pada tahun 2020, Texas memiliki 49.110 kasus orang hilang yang masih terbuka. Sebuah angka yang terus bertambah dalam 6 tahun terakhir sejak dipublikasikan. Mariano Mario Medina Fuentes yang berusia 36 tahun adalah salah satu dari 49.000 orang tersebut. Victoria Acosta, saudari Mario, mengatakan kepada media bahwa dia adalah pria penyayang, supel, dan sangat mengutamakan keluarga yang selalu memastikan keluarganya terurus dengan baik. 31 Desember 2019, suasana tahun baru terasa di udara. Orang-orang di seluruh kota Escondido mulai berdatangan ke bar dan pesta rumah siap menyambut tahun baru bersama-sama. Pada pukul 19.00, Mario menelpon adiknya dan memastikan bahwa dia akan bertemu dengan adiknya dan keluarga di gereja untuk merayakan bersama. Selama panggilan itu, dia juga menyebutkan akan bertemu dengan 1 atau 2 temannya sebelum perayaan, tapi dia meyakinkan adiknya bahwa dia pasti akan datang. Dari situ, kita tahu bahwa dia bertemu dengan 2 pria dan masuk ke mobil mereka. Polisi percaya mereka kemungkinan menuju ke Pasadena, sekitar 7 mil dari kota Jacinto, dengan alasan yang tidak diketahui. Pada pukul 8.20 malam, Mario melakukan panggilan terakhirnya kepada pacarnya. Dia mengingat bahwa Mario berteriak padanya melalui telepon, memberitahunya bahwa dia sedang dalam bahaya. Dia berkata, "Mereka akan menghabisiku.
sebelum sambungan telepon terputus. Pacar dan keluarganya terus-menerus menelpon ponselnya, tapi dia tidak pernah menjawab. Ketika malam tahun baru telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda Mario, dia dilaporkan hilang dan Departemen Keamanan Publik Texas pun terlibat dalam kasus ini. Sayangnya, sangat sedikit detail dalam kasus ini, hal yang juga disoroti saudara perempuannya dan ia berharap keadaan itu bisa berubah. Victoria mengatakan kepada Fox News 26, "Ada beberapa orang yang membuat video YouTube tentang kisah saudara laki-laki saya dan itu sudah tersebar. Kasus ini belum tersebar sebanyak kasus-kasus lainnya. Semakin banyak orang membagikan foto orang yang Anda cintai. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi itu memberi Anda lebih banyak harapan." Menurut Charlie Project, salah satu dari dua pria yang bersama Mario malam itu telah diidentifikasi, tetapi belum dimintai keterangan. Polisi juga telah menemukan bukti CCTV dari mobil yang ia tumpangi dan beberapa pemberhentian yang mungkin ia lakukan di sebuah pom bensin lokal. Rekaman tersebut dapat dilihat pada tautan di bawah ini. Keluarga Mario juga telah bekerja sama dengan Texas EquuSearch dengan harapan dapat membawanya pulang. Dia digambarkan sebagai pria Hispanik dengan rambut hitam, mata coklat, tinggi 5 kaki 9 inci, dan berat 238 pon. Dia memiliki beberapa tato, termasuk tulisan Victoria di bahu kanannya, Matilda di tangan kirinya, dan tanggal 31/01/06 di lengan kirinya. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi Departemen Keamanan Publik Texas di 803-463-243. Nomor 4. Ray Ricker yang berusia 59 tahun adalah seorang pengacara yang mapan dan sangat dihormati di Center County, Pennsylvania. Pada tahun 1970-an dan 80-an, Ray menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan akhirnya meraih gelar setara doktor di bidang hukum. Dia menghabiskan bagian awal karir profesionalnya sebagai jaksa yang menangani kejahatan serius. Pada tahun 1985, Ray memenangkan posisi sebagai jaksa wilayah untuk Center County yang mencakup beberapa distrik di Pennsylvania. Selama 20 tahun berikutnya, dia melayani komunitasnya dan menangani banyak kasus serius, memastikan para korban dan keluarga mereka mendapatkan keadilan. Saat bekerja sebagai jaksa wilayah, Ray bercerai dan bertemu dengan Patty Fornicola tak lama setelah itu. Keduanya menjalin hubungan yang berkembang seiring dengan karir profesionalnya. Pada tahun 2005, Ray telah mengabdi kepada negara bagian itu selama 20 tahun dan memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai jaksa wilayah. Pada tanggal 5 April, Ray bangun pagi untuk bekerja dan mencium pacarnya sebelum pergi, meninggalkan rumahnya di Bellefontaine, Pennsylvania. Menurut catatan, dia tiba di kantor jaksa wilayah pagi itu dan memberitahu stafnya bahwa dia akan mengambil cuti setengah hari. Para penyelidik masih belum yakin mengapa dia mengambil cuti setengah hari. Tetapi sekitar pukul 11.00 pagi, Ray meninggalkan kantor dan tidak pernah terlihat lagi. Pada pukul 11.30 pagi, dia menelpon pacarnya, Patty, dan memberitahunya bahwa dia sedang mengemudi ke arah timur laut menuju Lewisburg di Union County, sekitar 60 mil dari rumah. Tidak jelas lagi apa yang dibicarakan keduanya selama panggilan itu, dan setelah itu, Ray Ricker tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Pada malam harinya, pacarnya mulai khawatir dan menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa dia hilang. Pencarian awal mereka tidak menunjukkan aktivitas apapun di ponsel atau rekening banknya. Petunjuk berikutnya baru muncul keesokan harinya, 6 April, ketika mobilnya, sebuah Mini Cooper merah, ditemukan ditinggalkan di tempat parkir di Lewisburg dekat Sungai Susquehanna. Penyelidik mencatat bahwa mobil tersebut berbau rokok dan bahkan masih ada abu rokok di dalamnya, sebuah detail yang mengejutkan keluarganya. Ray sangat tidak suka rokok, bahkan dia sendiri tidak pernah merokok. Keluarganya juga menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merokok di dalam mobilnya karena dia tidak tahan dengan bau asap rokok yang menempel. Tidak jelas apakah DNA atau sidik jari ditemukan dari mobil tersebut. Kasus ini dengan cepat menarik perhatian media, namun meskipun demikian, kasusnya tetap tidak terpecahkan. Itu berlangsung hingga 3 bulan kemudian pada Juli 2005, ketika laptop dinas miliknya dari kantor kejaksaan ditemukan di Sungai Susquehanna tersangkut di antara penyangga jembatan. Penyangga itu berada beberapa ratus yard dari tempat mobilnya ditemukan, dan di sana ditemukan petunjuk aneh lainnya. Hard drive-nya telah dilepas secara manual sebelum laptop itu dibuang ke dalam air. Butuh waktu 3 bulan lagi sampai hard drive itu berhasil ditemukan dari sungai. Sayangnya, hard drive itu terlalu terendam air dan rusak sehingga tidak ada apapun yang bisa diselamatkan darinya. Menurut Charlie Project, ketika para penyelidik menelusuri aktivitas online Ray, dia pernah mencari cara untuk merusak hard drive dan kerusakan akibat air pada komputer notebook. Meskipun kasus ini mendapat banyak perhatian, hanya sedikit petunjuk baru yang muncul.
Banyak yang berspekulasi bahwa Ray menjadi target karena pekerjaannya. Dia bertanggung jawab menangani penuntutan dalam beberapa kasus kejahatan paling serius di Center County, dan wajar saja jika polisi berpikir bahwa seseorang mungkin ingin membalas dendam. Namun, hanya ada sedikit bukti fisik yang mendukung hal ini, dan kasusnya sekarang telah dikategorikan sebagai kasus dingin. Ray Gritter digambarkan sebagai pria kulit putih dengan rambut coklat yang mulai beruban, mata hijau, tinggi sekitar 6 kaki, dan berat 170 pon. Dia mungkin juga menggunakan nama belakang Gray atau Lang, dan terakhir terlihat mengenakan jaket fleece biru muda, celana jeans biru, dan sepatu olahraga. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi Dana Martini dari Kepolisian Negara Bagian Pennsylvania di 8146 966 158. Nomor 3, Roy Jacob Hegel, yang berusia 38 tahun digambarkan sebagai pria yang baik hati dan ramah, tinggal di Fargo, Dakota Utara. Kepribadiannya yang ceria dan ramah sangat cocok dengan pekerjaannya sebagai salesman keliling, dan dia bekerja dengan baik serta bisa bepergian ke berbagai tempat di Amerika Serikat. Saat tidak bekerja, Roy juga sangat menyukai bowling dan sering menghadiri turnamen bowling. Pada tanggal 26 Februari 1989, dia menghadiri salah satu turnamen seperti itu di Fargo, dan orang-orang yang hadir mengatakan bahwa mereka melihat ada perubahan pada dirinya. Kepribadiannya yang supel dan sikap hangatnya sudah tidak ada lagi, dan tampaknya dia sedang mengalami kesulitan. Turnamen ini menjadi terakhir kalinya dia terlihat, tetapi bukan terakhir kalinya orang mendengar kabarnya. Setelah meninggalkan turnamen dengan Ford Tempo biru miliknya, Roy memulai perjalanan dan berkeliling ke seluruh negeri. Menurut Charlie Project, para penyelidik masih belum yakin apa yang mendorong perjalanan ini, karena dikatakan bahwa dia tidak bekerja selama perjalanan tersebut. Pada tanggal 8 Maret 1989, Roy melakukan kontak terakhirnya ketika dia menelpon mantan pacarnya. Selama panggilan tersebut, dia mengaku berada di Kingman, Arizona, tetapi berencana untuk kembali ke Bismarck, Dakota Utara, yang berjarak lebih dari 200 mil dari rumahnya di Fargo. Mantan pacarnya juga mengklaim bahwa Roy memberitahunya bahwa dia telah berada di 9 negara bagian yang berbeda selama 9 hari, dan dia hanya memiliki $200 saja. Tak lama setelah panggilan ini, Roy dilaporkan hilang dan pencarian pun dimulai. 2 hari kemudian, pada tanggal 10 Maret, mobilnya ditemukan ditinggalkan di jalan sepi dekat Death Valley Monument di California, lebih dari 228 mil dari Kingman, Arizona. Di dekat mobil, polisi menemukan jejak kaki yang membentang sepanjang 6 mil sebelum berhenti dan menghilang. Anehnya, ayah Roy juga pernah menghilang pada tahun 1970, tetapi kemudian muncul kembali setelah memulai hidup baru. Penyelidik berharap bahwa Roy mengalami hal yang sama, meskipun kemungkinan kejahatan tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Roy Hegel digambarkan sebagai pria kulit putih dengan rambut coklat dan mata coklat, tinggi 6 kaki dan berat sekitar 170 hingga 185 pon. Dia memiliki bekas luka berbentuk cincin di pelipis kirinya dan mungkin berjanggut atau berkumis. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi Kepolisian Bismarck di 701 22 31212 dengan menyebutkan nomor kasus 893.642. Nomor 2, Stephen Adams yang berusia 26 tahun, meskipun beberapa sumber menyebutkan Stefan atau Stephen dengan PH, digambarkan sebagai pria muda yang cerdas dan peduli yang menyukai memancing, berburu, dan bola basket. Pada tahun 2004, dia sedang bersiap untuk menyelesaikan gelarnya di Northeastern State University di Tahlequah, Oklahoma, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah lulus. Bertahun-tahun kemudian, Stephen telah menikah. Namun hubungan itu tidak bertahan lama dan sekarang dia sedang berjuang dalam perebutan hak asuh dengan mantan istrinya. Beberapa tuduhan diarahkan kepadanya, tetapi semuanya selalu ditolak. Perselisihan itu dimulai pada tahun 2002 dan pada bulan Desember 2004, negara bagian Oklahoma mengadakan sidang di pengadilan Muskogee untuk menyelesaikan masalah tersebut sekali untuk selamanya. Pada tanggal 13 Desember tahun itu, Stephen meninggalkan kampus universitas setelah menyelesaikan ujian akhirnya. Sekitar pukul 11.00 pagi, dia menelpon pacarnya untuk membicarakan ujian tersebut. Selama panggilan itu, dia memberitahu pacarnya bahwa dia sedang memberi tumpangan kepada seorang pria yang tidak disebutkan namanya ke Keys, Oklahoma. Rencananya setelah itu adalah pergi ke rumah ibunya di Webbers Fall, lalu bekerja di Muskogee. Pacarnya mengatakan bahwa dia sedang bersemangat dan tidak ada yang tampak salah. 30 menit kemudian, salah satu teman Stephen mencoba menelponnya, tetapi menyadari bahwa panggilannya langsung diteruskan ke pesan suara setelah 1 kali dering. Stephen tidak pernah tiba di rumah ibunya maupun di tempat kerja.
Keesokan harinya dia dilaporkan hilang oleh pacarnya dan penyelidikan pun dimulai. Polisi tertarik dengan laporan temannya tentang ponsel Stephen yang terputus setelah 1 kali dering. Temannya memberitahu mereka bahwa dia telah berulang kali menelpon antara pukul 11.30 dan 12 siang. Tetapi hasilnya selalu sama setiap kali. Mereka kemudian memutuskan untuk menelusuri langkah-langkah terakhirnya dan menemukan beberapa petunjuk. Beberapa saat sebelum pukul 12 siang, Stephen terlihat di sebuah toko serba ada di Cooks, Oklahoma, sekitar 18 mil dari kampus universitasnya. Para saksi mengingat melihatnya membeli minuman soda dan berdiri di luar toko selama beberapa menit, memperhatikan bahwa dia tampak gelisah, tetapi tidak ada yang mendekatinya. Saat mencari Stephen, mereka juga menemukan petunjuk lain. Pada hari Stephen menghilang, seorang pria tak dikenal yang digambarkan sebagai pria kulit putih, tinggi sekitar 5 kaki 11 inci, berambut coklat dan berusia antara 40 hingga 50 tahun, terlihat mondar-mandir di luar sebuah toko kelontong dekat apartemen Stephen. Menurut laporan, pria itu mengendarai truk pickup dan tampak tetap berada di sana seolah-olah sedang menunggu seseorang. Pada pukul 11.00 pagi, pria tak dikenal ini meninggalkan tempat parkir dekat apartemen dan pergi dengan mobilnya. Ini penting karena ini adalah sekitar waktu ketika Stephen terakhir kali berkomunikasi. Polisi belum menetapkan orang ini sebagai tersangka, namun mereka sangat ingin berbicara dengannya. Meskipun polisi telah menghabiskan banyak jam kerja dalam penyelidikan ini, sangat sedikit petunjuk yang benar-benar muncul. Mobilnya tidak pernah ditemukan dan tidak jelas kemana dia mungkin pergi. Beberapa minggu setelah dia menghilang, keluarganya menerima telepon berisi ancaman. Penelpon, yang hingga kini tidak diketahui identitasnya, mengatakan kepada keluarga bahwa mereka akan menghadapi bahaya fisik jika tidak menghentikan penyelidikan dan menghentikan pencarian mereka sendiri. Ayah Stephen, Carl Adams, memberikan wawancara pada peringatan 20 tahun hilangnya puteranya dan berkata, dia satu-satunya dari sekian banyak orang yang kuliah. Dia sangat menyukainya. Jika seseorang mau maju dan memberikan informasi itu serta cukup berani untuk melakukannya, bagi saya mereka akan seperti pahlawan super. Saya akan terus memperjuangkannya. Ini adalah beban yang harus saya pikul. Dia adalah putra saya mencintainya, saya tidak akan berpaling darinya sekarang. Stephen Adams digambarkan memiliki tinggi sekitar 5 kaki 7 inci dan berat antara 164 hingga 200 pon dengan rambut coklat dan mata coklat. Dia berafiliasi dengan bangsa Cherokee di Oklahoma. Dia juga menderita asma parah yang memerlukan inhaler, namun inhaler tersebut tertinggal di rumahnya. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus ini diminta untuk menghubungi Biro Investigasi Negara Bagian Oklahoma di 918582 9075 dengan menyebutkan nomor kasus CR04, CR04180, atau Anda dapat menghubungi FBI secara anonim. Nomor 1. Dan melakukan tur keliling negara bagian asalnya, Maine. Setelah mendapatkan pengalamannya di dunia hiburan lokal, Alex pindah ke Los Angeles untuk mencoba meraih kesuksesan di sana. Pada saat inilah keluarganya mulai menyadari perilakunya berubah. Dia menjadi tidak stabil dan berbicara tentang dirinya sebagai keturunan Lemuria. Benua yang konon tenggelam ini mungkin pernah menjadi rumah bagi makhluk luar angkasa yang kemudian membentuk ras manusia, setidaknya menurut legenda. Pada tahun 2015, keyakinannya telah tumbuh begitu kuat sehingga dia memutuskan untuk pergi ke India selama 6 minggu untuk mencari kekuatan yang lebih tinggi dan tujuan hidupnya. Orang tuanya menambahkan bahwa dia menjadi seorang vegan yang ketat dan menikmati pencarian spiritualnya di India. Pada tahun 2017, dia kembali tinggal bersama orang tuanya di Maine dan perilakunya mulai berubah semakin drastis. Sekarang Alex telah menjalani kaul diam yang ketat dan menghabiskan seluruh waktunya untuk bermeditasi. Teman-teman yang dulu sangat ia kagumi dan pernah tur bersamanya kini disisihkan, dan ia mulai menarik diri serta mengisolasi dirinya sendiri. Pada tanggal 22 Februari 2018, ia melanggar sumpah ketatnya dan meminta orang tuanya untuk mengantarnya ke bandara. Ia memberitahu mereka bahwa ia akan pindah ke Kauai, Hawaii, untuk mencari pencerahan lebih lanjut. Pada tanggal 22 Februari, Alex naik pesawat dan mendarat di Hawaii beberapa jam kemudian. Para saksi mata mengingat pernah melihatnya di sebuah guest house di pantai antara tanggal 22 dan 23. Selama 2 hari itu, dia melakukan beberapa panggilan ke perusahaan taksi lokal meskipun tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa dia pernah dijemput.
Pada tanggal 24 Februari, Alex melakukan panggilan dari hotel, meskipun tidak diketahui kepada siapa dia menelpon. Sore itu, dia check out dari kamarnya dan tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Ketika orang tuanya gagal menghubungi putra mereka, mereka melaporkannya sebagai orang hilang. Penyelidikannya singkat. Polisi tahu dia berada di hotel antara tanggal 22 dan 24 sebelum menghilang. Tidak ada aktivitas di ponselnya dan 8.000 di rekening banknya tetap tidak tersentuh. Dia tidak memberitahu kemana dia pergi dan tidak diketahui apakah dia bersama orang lain. Orang tuanya berspekulasi bahwa dia mungkin telah bertemu dengan berbagai kelompok agama atau spiritual di daerah tersebut untuk mencari pencerahan yang sangat dia cari. Penyelidik menemukan laptopnya dan pencarian riwayat penelusurannya memberi mereka beberapa petunjuk lagi. Tak lama sebelum dia menghilang, dia mencari peralatan berkemah dan tumbuhan yang bisa dimakan di pulau itu. Selain itu, laporan penampakan dirinya yang belum terverifikasi di sebuah perkemahan di pantai Salt Pond muncul pada bulan Maret dan April 2018. Laporan tidak terverifikasi lainnya muncul pada awal 2019 ketika seorang wanita melihat seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri Alex sedang berbelanja perlengkapan berkemah di Kauai. Semua laporan ini tetap tidak terverifikasi. Namun, laporan-laporan tersebut memperkuat teori keluarga bahwa dia hidup tanpa jejak dan tidak ingin dihubungi. Alex McLaren Gum digambarkan sebagai pria kulit putih dengan rambut coklat, mata hazel, tinggi sekitar 6 kaki, dan berat antara 160 hingga 180 pon. Dia memiliki tato besar pohon kehidupan di lengan bawah kirinya dan tato mata biru di tangan kanannya. Alex juga mungkin bepergian dengan nama Albert Johnson, nama yang dia gunakan di Los Angeles saat membuat musik. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus Alex diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian dan Koroner Kauai di 8082 411 711 dengan menyebutkan nomor kasus 1808308.